Welcome back to Female Delinators YouTube channel bareng aku Ocha. Aku Kristi. Marinda. Jadi kalau dilihat formatnya agak aneh ya. Apakah ini? Jadi bertiga. Jadi hari ini kita mau syuting sebuah produk rambut. Produknya adalah catokan rambut. Jadi ini melanjuti video yang kemarin ya, sekitar tahun lalu tuh kita pernah bikin. Jadi kemarin kan kurang variatif, makanya kita bikin lagi yang lebih jenis rambut yang berbeda. Gue tuh yang kayak gini, yang gak jelas bentukannya. Gue yang keriting. Gue yang lurus. Gitu. Kali ini tuh catokannya tuh semuanya high end. Jadi kalau misalnya kalian lagi cari catokan high end dan pengen tahu reviewnya kayak apa, bisa lihat video yang hari ini. Nah, kalau video yang nanti ini sukses, nggak menutup kemungkinan ya. Kalau kita kan bikin yang affordable. Yes. Betul. Jadi kalau penasaran kayak gimana video dan reviewnya, keep Keep on on watching. Nah, jadi kan catokannya ada 3 nih, ada Babyliss, terus ada Remington, sama ada GHD. Nah, terus kita akan mulai lihat dari seberapa cepet nih dia panasnya, terus habis itu suhunya sampai berapa, kayak gitu. Terus sama nanti mungkin akan dilihat perbedaannya saat dipakai gimana sih feelsnya ketiga catokan ini gitu. Nah, jadi nanti kita juga akan tukar-tukaran, walaupun sekarang di tangan Kak Ocha Babyliss, aku Remington sama Kak Arinda itu GHD, tapi nanti kita akan saling coba. Jadi rambutnya akan dibagi jadi 3 section. Yes. Jadi sekarang kita mau langsung cobain aja, mulai dari nyalain si catokan ini. Dia bunyi. Kalau yang gue tuh bunyi, jadi kalau dia udah panasnya udah settle buat dipakai, ntar dia bunyi lagi. Nah ini. Kalau yang punya aku tuh jadi nanti dia Nanti bunyi. nanti dia berhenti kedip-kedip gitu. Nah kalau yang ini nggak ada sih. Jadi kalau yang tadi di 2 dipencet, yang ini juga dipencet sih, cuman buat suhunya tuh naikin kelas kayak gini dan nggak ada bunyi apa-apa. Gue udah panas sih. Dan ini kalau nggak salah dia steady di 180 derajat, dia nggak akan lebih dari 180 derajat. Ini punya gue juga panas. Ini udah ditutup terus dia berasap. Ini bisa sampai 190. Itu bisa naik turunin nggak sih? Kayak Bisa. Di sini ada tombol turunin tik. plus minus. Oh, ini bisa sampai 210, 220, 230, 230 terakhir. Kalau GHD Gold ini tuh dia nggak bisa diatur suhunya, tapi memang seperti tadi gue bilang, dia akan steady di 180-an. Nah kalau yang ini tidak ada infonya, karena Tapi dia bisa cuma naik turunin ya? Jadi naik turunin, jadi dia ada 1, 2. kalau di bawah itu 1, 2 tuh yang medium lah, yang ketiga baru yang paling panas gitu. Tapi suhunya berapa nggak tahu. Jadi kalau gue akan pakainya di suhu pertama aja, karena rambut gue kan udah diwarnain. Jadi kalau pakai lagi kita tambah kering. Ini kita membersihkan rambut dulu. Hati-hati ya. Karena rambut gue sebelah sini lebih tebal, jadi kayaknya gue akan menyisakan ini untuk catokan 2 dan 3. Kalau rambut gue tuh dia potongannya tuh emang belangkat gitu, lurus. Jadi emang gue sering pakai catokan buat bikin rambutnya kayak Dua Lipa. Ini panas banget sih, gue shock. Ini panas, cuman pas kali catok kagak langsung lurus gitu, jadi kayak perlu Iya. 2-3 kali baru dia bisa. Ini pun sama, apalagi dengan tekstur rambut aku yang keriting, jadi kayak catokan keberapa kali dan ini masih kering. Ini sebenarnya seri paling murah itu di antara GHD yang lainnya. Kalau GHD yang mahal banget itu tuh paling cuma 1 kali tarik gitu tuh udah langsung lurus gitu. Nah kalau ini tuh mesti 2 atau 3 kali tarik sih. Jadi setelah dibantu disisir pakai sisir, jadi lebih mudah dicatoknya. Walaupun catokan ke 1000 kali, Lebay. akhirnya dia bisa berhasil lurus dengan sempurna. Kalau rambut gue tuh emang tipenya tuh susah banget buat di keriting, di curly apa segala macam. Jadi kalaupun pakai ini kemarin gue kayak cuma bertahan beberapa jam terus lurus lagi. Orang gue perming aja 2 minggu lurus. Ini kalau gue pakai enak sih buat dicatok lurusnya, cuman gue ngerasa kayak butuh berkali-kali untuk dapat hasil yang bisa dimasukin kayak gini gitu loh. Dia tuh agak berat sebenarnya menurut gue. Padahal dia kecil gitu ya. Padahal kecil, tapi menurut gue ini berat gitu. Gue cuma rada takut kecatok aja sih sebenarnya. Kurang catok kan gitu. Gue kan udah menelan korban. Terus by the way karena rambut gue emang asli lurus, kayaknya agak nggak fair juga nih nyoba catokan tapi dilurusin sih. Iya, coba di modifikasi. Keriting tapi gue tuh agak nggak bisa sih keriting rambut. Gimana sih itu? Nah, tadi Enggak. Ini salah. Diputar ke belakang. Oh, keluar. Salah. Udah gitu rambut.
biar kena. Lah biasanya gimana? Nggak pernah ngeritingin rambut. Lucu tapi. Iya. Selain takut kecatok, takut kesikut juga gitu. Salah. Ini kan. Keluarnya. Iya bener gitu. Gue nggak bisa, maaf ya. Aku minta bantuan nih Mani. Mungkin rambut gue lurus. Tapi nggak keriting kak. Iya Coba sorry, gue penasaran banget. Penasaran tuh lebih keriting kan? Soalnya kan gue hari-hari keriting. Kak, gue agak berharap banget yang sebelah sana lo udah bisa sih. Ya ntar gue coba deh. Nah, hebat kan? Gue bisa keriting. Ini hasilnya setelah dicatok, gue sih ngerasa tetap halus sih biarpun berkali-kali. Sama karena dia bawa emang bentuknya curve gitu, jadi buat yang rambutnya pendek bob gitu bisa dibikin kayak di blow ke dalam. Dia ininya nggak panas, ujung-ujung depannya, jadi tadi gue pakai buat megang gini tuh nggak masalah sama sekali, tapi jangan terlalu ke bawah aja, tuh jadi panas banget. Kalau Remington ini pertama kali nyatok itu tuh kelihatannya tuh kayak kering berminyak. Rambut berminyak, ya kayak rambut lepek. Iya kayak rambut lepek dicatok gitu. Mhm. Padahal habis keramas kan, terus ternyata setelah disisir dia jadi kepisah-pisah tadi, terus jadi lurus dan halus banget. halus banget. Kalau gue sih tadi ngelurusin gampang, terus ngeritingin berhubung gue tadi nggak bisa ya ngeritingin rambut, dikeritingin gianda sih ini hasilnya ya kurang lebih seperti ini, tapi kayaknya kita lihat deh hasil tahan lamanya di rambut gue kayak apa gitu. Karena terakhir kayaknya sempat juga gue dikeriting, tapi nggak gini sih keritingnya, lebih Loose. lebih gitu-gitu deh. Pakai ini juga Halus. halus sih, dan rambut gue nggak kering sih. Tadi kan gue sempat ngelurusin terus akhirnya dikeriting lagi, nggak ini sih nggak kering. Sekarang kita tukeran. Ya udah kita gitu. Aku pakai Babyliss. Oke. Terus Kayak kayak ada kan bagi karena biar nggak bingung liatnya. Semoga gue bisa ngeritingnya. ternyata dia lebih jadi. Setelah pakai GHD, ini nge-gripnya tuh lebih mantap gitu loh, kayak lebih aku, kayak jepit banget. Lo nggak boleh no teaser ya? Gue. Kayaknya gue sama sih keritingnya, tapi ini jadi banget buat dikeritingin. Ini nggak sepanas yang tadi dipakai. Iya sih, ini panas banget sih, tapi kelihatan berasa gitu pas gue aplikasiin. Tapi dia bisa membuat keriting lebih jadi gitu. Walaupun kayaknya gue cara keritingnya salah, tapi ini kalau lo suka sama keriting yang jadi banget sih kayaknya bagus. Dan emang Gianda juga bilang kalau si GHD yang gue punya si gold itu tuh agak susah buat dibikin keriting, lebih enak lebih PHT, pakai numpuk. Iya ya, lebih gak enakan yang lurus doang gitu nggak sih? Iya. Nah ini, kalau gue nggak sih kok bikin celongan sebelah sini ya? Iya, ini gue ngerasa juga Iya. glowing lebih. Ini tuh kayak kusam banget. Terus Iya, kayak, ini kayak ini lo glowing banget sih yang ini. Iya. Oke, jadi kan tadi pas pakai Remington yang sebelah sini, dia begitu disisir, gak lengket kayak habis pakai produk itu, kayak habis lepek gitu. Nah begitu yang sebelah sini pakai Babyliss sudah disisir-sisir berkali-kali tapi tetap aja nggak lepek ya nggak sih? Ini karena kayak masih. Iya. Atau emang gue nggak bisa nyisir ya? Kalau mau nggak pernah nyisir ya? Jadi yang paling cepat bikin rambut aku lurus itu Babyliss. Cuman hasilnya rada kurus. Iya kayak ini kayak lepek banget. Iya kayak lepek gitu. Kenapa ya? Padahal cuma pakai hair oil lo tadi begitu. Harusnya sih nggak masalah ya. Ya kalau gue sih itu tadi ini lebih jadi. Dan ini udah mau turun. Udah mulus. Udah mau lurus lagi. Terus kalau misalnya kayak dilihat platnya, sebenarnya si Babyliss ini lebih panjang gitu loh. Jadi mencatok rambutnya tuh lebih banyak. Oh, iya. Kalau GHD kan cuma segini. Agak dan agak lebar ya. Nah kalau Babyliss tuh kayak Dan dia dua kali lebih- lipat. Dia sebenarnya lebih enteng daripada ini sih. Ya ini berat sih. Cukup ini enteng sih menurut gue kalau GHD. Nah sekarang kita tukeran lagi. Sekarang aku pakai GHD-nya. Gue pakai Babyliss. Gue pakai spray. Gimana ya bajunya? Ini gimana sih? Gimana sih? Nah ini gue pakai si Remington. Nyetoknya tetap harus berkali-kali juga, tapi nggak tahu kenapa gue nggak suka
saat dipakainya kayak loose banget gitu loh, pas ngejepit rambutnya kayak nggak mantep ngejepitnya. Terus hasil curve-nya pun nggak tahu berantakan aja, rasanya nggak kayak dari atas sampai bawah. Bulatnya tuh pas. Terus kalau dilihat kayaknya dari segi glossy-nya pun nggak dapat kayak si Babyliss sih. Kalau di gue si Babyliss ini tuh mesti pelatnya buat gue sih agak keset sih dibandingin Remington sama GHD. Ini antara gue yang nggak jago ngeriting atau enggak emang pas gue pakai buat ngeriting, nah pas di putaran sini gue ngerasa kayak loose banget gitu, jadi nggak ngegrip gitu. Ini nggak ngegrip pas di bagian ujung pas mau gue turunin ke bawah gitu. Tapi bagus banget jadi. Sama si Babyliss itu kayaknya bagusnya kalau mau dibikin buat keriting tuh yang loose wave itu loh. Kalau yang pengen jadi banget sih kayak kalau buat gue sih tetap si Remington. Jadi yang GHD ini dia lebih enteng jauh daripada kedua cotokan yang udah aku coba tadi. Nah terus dia begitu nyatok nggak membuat rambutku terlihat lepek walaupun belum disisir. Cuman karena tadi aku udah nyerah banget, jadi tadi dibantuin nyatoknya dari yang di belakang-belakang sih, terutama juga masih kelihatan kayak gini. Jadi bener ini klaimnya itu ngebuat rambut lebih glossy kayak gitu. Oke, jadi final result dari 3 catokan yang udah kita coba itu adalah gue kalau buat lurusin sih jujur gue suka si GHD, tapi kalau buat ngeritingin yang matang gue suka Remington, dan dia emang hasilnya lebih glossy di rambut gue sih dibandingin 2 catokan lain gitu. Kalau ini gue agak kurang suka karena kalau di rambut gue rasanya kurang ngegrip, nggak tahu rambut gue tuh mungkin terlalu tipis kali jadi kurang ngegrip rasanya. Kalau untuk berat paling enteng menurut gue ini sih. Oke, kalau yang paling aku suka itu ternyata adalah Remington. Walaupun dia paling berat, tapi dia gampang banget buat ngelurusin rambut. Walaupun pas awal-awal itu dia bikin terlihat lepek, tapi begitu disisir dia jadi halus banget gitu. Terus gampang juga buat dibikin wavy gitu. Nah, terus kalau yang paling enteng, menurut aku yang paling enteng itu adalah GHD gitu. Terus habis itu, walaupun aku paling suka sama Remington, tapi dia paling panas ya. Iya. Dia paling panas di sini. Emang bisa disetting juga sih kalau emang mau kurang dari 180 atau kira-kira kurang panas juga bisa disetting. Tapi ini di gue tuh agak berasap sih tadi. Nah kalau yang Babyliss ini tadi dia ngebuat rambut aku lengket walaupun udah disisir, hasilnya tuh tetap lepek. Lepek kayak rambut nggak keramas. Tapi mau nambahin juga sih kalau tadi di Babyliss ini pas gue berusaha membuat keriting tuh hasilnya kalau yang suka sama kayak beach wave gitu sih kayaknya ini bagus deh. Soalnya hasilnya juga dia nggak terlalu mateng gitu, banget gitu ya. dia jatuhnya jadi loose wave gitu. Oke, nah kalau gue dari segi yang paling hasilnya bagus dan bikin rambut gue kelihatan sehat adalah Babyliss. Walaupun dia harus berulang-ulang di catoknya gitu. Kalau yang pertama ya itu. Ini yang pertama. Ini kalau bisa dilihat kayak glossy banget rambutnya. Kalau GHD, gue gak suka banget lihat dari rambut gue kayak rumput laut kering gitu kan. Terus itu bentuknya nggak mau. Ini kan, ini jadi lebih kaku sih kalau ini. ya. Terus ini kan tipis kan depannya. Tapi kayak lebih masuk lebih rapi. Kalau ini tuh kayak kelana kayak udah rambut hari kedua ketiga terus gue catok gitu kesannya kayak gitu kayak kering banget, dan emang pasti pengen tuh lebih kering bawahnya dibandingin yang ini gitu. GHD agak fail di gue. Nah kalau si Remington itu yang belakang sini, nah hasilnya Remington tuh lebih better jauh dibandingin GHD di gue. Walaupun dia dalam segi bentuk ngebobnya itu nggak sebagus yang sebelah sini, jadinya tuh agak-agak kempes menurut gue. Jadi kalau misalnya disuruh milih, gue lebih suka Babyliss, kedua Remington, ketiga GHD. Nah kalau buat aku ternyata yang pertama itu Remington, terus yang kedua itu GHD, dan yang ketiga itu Babyliss. Kalau buat gue yang pertama GHD, kedua Remington, ketiga Babyliss. Jadi tiga-tiganya punya preferensi yang berbeda. Oke, ini untuk harga-harganya. Jadi kalau untuk Babyliss Pro yang diamond apa gitu, dia harganya 1.600.000. Terus kalau yang Remington Shine Therapy ini harganya 1,5. Nah kalau si GHD Gold ini tuh 3,799 ada di Sephora. Kalau misalkan kalian ada yang udah pernah coba salah satu di antara 3 catokan ini, silahkan komen di bawah, terus ceritain pengalaman kayak gimana. Kalau di antara 3 ini kira-kira mana yang paling pengen kalian coba, ceritain juga di komen.
Baiklah, jangan lupa setelah nonton video ini subscribe, like, dan apabila ada ide-ide lain, boleh banget masukannya kami tunggu di kolom komen di bawah ya. Sekian dari saya. Nah, mau FYI juga, kalau biasa kan orang tuh mikirnya FB apps tuh isinya cuma produk-produk makeup doang. Tapi sebenarnya enggak, kita tuh ada juga untuk hair tools. Jadi selain catokan, hair dryer pun ada reviewnya di sana. Jadi kalau memang mau beli catokan atau hair tools lainnya, bisa juga cek-cek reviewnya dari member-member Female Daily di FB apps. Oke, sekian aja video dari kita bertiga soal catokan kali ini. Thank you so much for watching dan see you di video selanjutnya. Bye.